Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator kelompok 11 dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu akhlak dalam bermasyarakat. Ada pula anggota kelompok kami, yang pertama itu Muhammad Surya Andri, selaku saya sendiri, Ilmi Muafak, Zidan Rizky Aldauri, Adnan Arkan, dan saja yang terakhir yaitu Geraldi Jari Asaji. Akhlak ialah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya, serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Akhlak sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan akhlaklah kehidupan sosial akan aman, tentram, dan damai. Manusia akan saling tolong-menolong dalam kebaikan, serta saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Akhlak kepada masyarakat adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dilakukan secara spontan tanpa pertimbangan terlebih dahulu dalam lingkungan kehidupan. Kita hidup di dunia ini sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa lepas dari masyarakat sekitar. Tentunya untuk mendapatkan tatanan masyarakat yang harmonis, maka dibutuhkan kesadaran semua anggota masyarakat untuk mempunyai akhlak yang baik. Adapun beberapa contoh akhlak yang baik kepada masyarakat yaitu: yang pertama, tolong-menolong. Yang kedua, memuliakan tamu. Yang ketiga, adab bertetangga. Yang keempat, berkata baik dan sopan. Yang terakhir, sikap terhadap orang non-muslim. Yang pertama, tolong-menolong. Tolong-menolong. Sikap saling peduli dan tolong-menolong menjadi salah satu ciri khas dalam budaya Islam. Hal ini diantara Allah secara langsung mengamankannya dalam dalil Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Manusia sebagai makhluk sosial menekankan bahwa tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa keterlibatan manusia yang lain. Keadaan tersebut menghadirkan kebiasaan tolong-menolong dalam masyarakat dan menjadikannya sebagai salah satu hal yang wajib dilakukan dalam kehidupan. Dalam Islam dikenal istilah ta'awun yang didefinisikan sebagai suatu kegiatan tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama umat muslim. Di Indonesia sendiri, tolong-menolong sudah menjadi budaya yang harus dijaga kelestariannya. Terlebih, perkembangan dunia dari berbagai aspek mendukung terbitnya kebiasaan baru yang bertolak belakang, yaitu individualisme. Membantu orang lain bukan hanya dalam bentuk harta atau materi saja, tetapi bisa dalam bentuk tenaga dan pikiran. Bahkan jika bantuan yang kita berikan kepada orang lain itu kecil, bisa jadi apa yang telah kita lakukan itu sangat berarti bagi orang lain. Adapun manfaat dari tolong-menolong, yang pertama dihormati dan dihargai. Yang kedua, bersyukur. Dengan membantu orang lain, kita akan merasa lebih mampu dari orang yang membutuhkan, sehingga akan meningkatkan rasa syukur. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial. Yang keempat, menciptakan persaudaraan dan persatuan. Yang kelima, menularkan kebaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Geraldi. Selanjutnya saya akan menyatukan presentasi dari teman saya. Yang kedua adalah memuliakan tamu. Untuk menjaga dan menjalin tali silaturahmi, sebagai seorang muslim dapat mengunjungi sanak saudara atau kerabat ke rumahnya. Berkunjung ke rumah kerabat atau sanak saudara ini biasanya disebut dengan bertamu. Saat bertamu, terdapat beberapa adab yang harus diperhatikan. Salah satunya dengan menjaga kesopanan sebagai tamu. Sebaliknya, si penerima tamu juga harus tahu bagaimana cara memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Rasulullah telah mengajarkan umatnya untuk memuliakan tamu. Seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan mengimani wajibnya memuliakan tamu sehingga ia akan menempatkannya sesuai dengan kedudukannya. Ada bertamu, berkunjung dengan niat baik, memperhatikan waktu bertamu, berpakaian sopan, jangan mengintip ke dalam rumah, meminta izin, masuk dan duduk dengan sopan,
menjaga sopan santun, memperhatikan batas waktu bertamu. Adab menerima tamu. Bersikap dan berpakaian sopan saat menerima tamu dengan sikap baik, menyediakan jamuan, menghormati tamu yang akan menginap, antarkan sampai ke pintu halaman jika tamu pulang. Adab bertetangga. Tetangga adalah orang yang terdekat dalam kehidupan. Tidaklah seseorang keluar dari rumah, melainkan dia melewati rumah tetangganya. Di saat dirinya membutuhkan bantuan, baik moral maupun material, tetanggalah orang pertama yang dia ketuk pintunya. Bahkan di saat dia meninggal, bukan kerabat jauh yang diharapkan mengurus dirinya, tetapi tetanggalah yang dengan tulus bersegera menyelenggarakan pengurus jenazahnya. Pentingnya hubungan baik dengan tetangga. Memiliki hubungan baik terhadap tetangga menjadikan lingkungan hidup terasa harmonis dan tentram. Dan di saat kita terkena musibah, tetanggalah orang pertama yang akan membantu kita. Maka dari itu, dalam Islam memuliakan tetangga memiliki kedudukan yang sangat mulia serta sangat diperintahkan dalam Islam untuk selalu berbuat baik kepada tetangga kita. Seperti firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Sebagai seorang muslim yang baik, maka hendaklah kita senantiasa memperlakukan tetangga kita dengan senantiasa memperhatikan dan memuliakan haknya. 1. Berbuat baik kepada tetangga. 2. Menjaga dan memelihara hubungan baik dengan tetangga. 3. Tidak mengganggu tetangga. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Adnan Kurniawan. Baik, melanjutkan penjelasan dari Mas Bira itu. Dan selanjutnya, berperilaku baik dan sopan. Untuk menjaga dan menjalin tali silaturahmi, sebagai seorang muslim dapat mengunjungi sanak saudara atau kerabatnya ke rumah. Berkunjung ke rumah kerabat atau sanak saudara ini biasanya disebut dengan bertemu. Saat bertamu, terdapat beberapa adab yang harus diperhatikan, salah satunya dengan menjaga kesopanan sebagai tamu. Sebaliknya, si penerima tamu juga harus tahu bagaimana cara memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Rasulullah telah mengajarkan umatnya untuk memuliakan tamu. Seorang muslim yang beriman pada Allah dan hari akhir akan mengimani wajibnya memuliakan tamu sehingga ia akan menempatkan sesuai dengan kedudukannya. Sikap terhadap orang non-muslim. Bagaimana sikap seorang muslim kepada non-muslim? Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati umat agama lain, melarang mereka menghina agama lain, mencela sesembahannya, atau memaksa non-muslim untuk memeluk Islam. Bagaimana? Bahkan Islam mengajarkan umatnya untuk mengakui non-muslim sebagai saudara. Inilah penghormatan Islam terhadap non-muslim. Sekian dari kelompok. Saya kembalikan kepada Mas Surya. Terima kasih Mas Adnan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.